Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada segenap saudara-saudaraku, secara umum kepada segenap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lebih khusus lagi kepada segenap kaum muslimin dan muslimat di tanah air, dan perkenankan untuk kali ini kami dari channel Berbagi Makna 7 ingin menyampaikan satu judul dalam rangka pengkajian Islam, yaitu suatu materi yang berjudul Piagam Madinah. Kenapa disebut Piagam Madinah? Karena piagam ini lahir dan ditancapkan di sebuah kota Madinah. Kenapa disebut piagam? Karena sesuatu yang mengandung nilai yang sangat tinggi, yang merupakan kesepakatan dari masyarakat. Waktu itu adalah kesepakatan di Madinah yang sebetulnya isi kandungannya adalah nilai-nilai yang berlaku secara universal di seluruh penjuru bumi. Piagam Madinah ini salah satu piagam yang luar biasa karena yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW dalam piagam Madinah itu terdeklarasi bahwa kita boleh berkeyakinan beda-beda. Sukunya juga berbeda-beda, bangsanya juga berbeda-beda. Tetapi Muhammad Rasulullah SAW memimpin deklarasi untuk menancapkan piagam Madinah yang akhirnya lahir sebuah komunitas yang disebut masyarakat Madani. Dalam perbincangan diskusi berbagai acara sering menjadi suatu topik pembahasan apa itu yang disebut Piagam Madinah dan masyarakat Madani. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Piagam Madinah adalah sebuah kesepakatan tentang dibangunnya nilai-nilai universal di kota Madinah. Kenapa disebut piagam yang luar biasa? Karena kontennya mengandung makna nilai-nilai yang universal. Apa yang paling pokok? Bahwa kita harus bersatu dari berbagai agama, ras, suku, asal-usul untuk baris dalam sebuah barisan yang sejahtera dan damai. Nah, Piagam Madinah ini sangat populer karena suatu piagam yang membawakan atau melahirkan nilai-nilai yang universal dan lahir di kota Madinah, yang waktu itu Madinah itu salah satu kota yang relatif masyarakatnya adalah masyarakat intelek, sehingga ketika Rasulullah itu mendeklarasikan Piagam Madinah, mereka menerimanya secara firm. Dan apa itu masyarakat Madani? Bukan masyarakat civil society atau bukan masyarakat sipil yang aliasnya masyarakat yang bukan TNI Polri, disebutnya masyarakat sipil. Bukan demikian maknanya.
Jadi masyarakat Madani adalah masyarakat yang universal dari berbagai profesi, berbagai suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Baris dalam sebuah barisan komunitas yang bernama masyarakat Madani untuk baris bersama menjaga kesetaraan, yaitu equality, persatuan, kesejahteraan yang damai. Nah, karena Piagam Madinah ini mempunyai nilai yang sangat universal dan mempunyai nilai yang sangat luhur, jangan-jangan para pendiri Republik Indonesia, yaitu para founding fathers di negeri yang kita cintai ini, ketika memberikan sebuah semboyan di dalam lambang Pancasila, yaitu burung Garuda, itu kalimatnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbagai suku, agama, dan lain sebagainya, tetapi mereka atau kita adalah satu kesatuan. Hal lain yang terjadi di Indonesia yaitu pada waktu Sumpah Pemuda, Jong Java, Jong Sunda, Jong Sumatera, Jong yang lain semuanya berdeklarasi untuk sepakat bahwa berbangsa satu, berbahasa satu, dan bernegara satu, yaitu Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Piagam Madinah yang menciptakan lahirnya komunitas masyarakat Madani, minimal ada dua yang mirip dengan Piagam Madinah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda di negara Republik Indonesia ini. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa dalam pengkajian Islam ini Piagam Madinah perlu untuk kita bahas bersama? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah memahami karakter dari seorang leader. Jadi Muhammad SAW itu bukan sekedar pemimpin atau bos, tetapi beliau adalah seorang leader yang mana spiritnya membangun nilai equality, kesetaraan. Yang kedua adalah kedamaian. Yang ketiga adalah kesejahteraan, dan lain-lain dan lain-lain. Makna lain yang perlu kita kutip dari pembelajaran Piagam Madinah ini, di situ juga tercetus apa itu nilai-nilai Islami, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan petunjuk, saran, firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga lahir persyaratan pemimpin yang Islami. Dan dalam konteks pemimpin yang Islami ini kami adalah yang berbunyi pemimpin Islami. Jadi saudara-saudara sekalian, Piagam Madinah ini selain dilahirkan dan dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang kedua adalah kita memaknai sejarah perjalanan Islam, khususnya sejarah pengembangan Islam yang dibawakan langsung oleh Muhammad Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Oleh karena itu, pernah seorang guru saya, almarhum Profesor
Dr. Imaduddin menyampaikan ke saya, Noto, seandainya Islam ketika itu tersebar ke barat sampai ke London dan ke timur sampai ke Tokyo, ketika Rasulullah masih hidup, mungkin dunia Islam sekarang berbeda dengan dunia Islam yang kita cita-citakan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi Piagam Madinah itu perlu kita bahas. Yang pertama, mengenai pentingnya nilai-nilai yang dilahirkan dari Piagam Madinah. Yang kedua, menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pemimpin kelas dunia yang ajarannya diakui oleh segenap manusia di seluruh penjuru bumi. Yang ketiga adalah memberikan pelajaran kepada kita mengenai historical atau sejarah perjalanan Islam dari waktu ke waktu, dari negara ke negara, sepanjang Rasulullah masih jumeneng atau masih hidup, dan ajarannya bisa kita rasakan dan kita anut sampai hari ini. Dan insya Allah ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan ajaran keselamatan dunia akhirat yang akan berlaku sepanjang zaman sampai dunia ini berakhir. Sekian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang bisa kami sampaikan sekelumit uraian mengenai Piagam Madinah, dan semoga bagi segenap bangsa Indonesia umumnya dan bagi segenap pemuda-pemudi, terkhusus lagi para student, yaitu mahasiswa dan mahasiswi, pembahasan Piagam Madinah ini akan memberikan manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.